Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa'adatul hadirin, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kita bisa bermuajahah dalam rangka ngaji. Mudah-mudahan yang kita selenggarakan selain bernilai silaturahim, bernilai ibadah dan pahala, juga bernilai segala apa yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Di situ dibacakan ayat suci Al-Quran maupun dimunculkan hadisnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah memberikan yang terbaik untuk semuanya, wabil khusus kagem kula ugi kagem panjenengan, dan kelak nahnu minal faizin wa min ahlil jannah. Kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung yang dimasukkan ke dalam surga. Amin ya mujibah sa'ilin. Kita aturkan pula salawat serta salam teruntuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wa taslim, baginda Rasulullah Muhammad. Betapa perjuangan beliau dalam membersamai umat yang begitu lama namun rasanya singkat. Tetesan darah, bahkan segalanya rela dikorbankan demi bagaimana kita semuanya nanti bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Kebersamaan itu tidak ada lagi. 1435 tahun Hijriah yang lalu sudah pergi. Tepatnya di bulan Rabiul Awal seperti ini, di hari Senin beliau itu wafat, kemudian di malam Rabu baru dimakamkan, sebagaimana Imam Ibnu Hajar menyampaikan dalam kitab Fathul Barinya. Maka itu agama yang ditinggalkan yang murni dan suci ini harus benar-benar kita ketahui, kita amalkan, kita bawa sampai mati. Nanti mudah-mudahan kita mendapatkan pengakuan dari Nabi dan juga ridha Allah untuk bisa membersamai Nabi masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini kalau saya minta teh hangat boleh ya? Kalau ada, tapi ya kalau nggak ada ya kopi ya enggak apa-apa. Biar ngeluhnya ini sudah kena macet saya tadi. Doakan saya bisa beli helikopter jamaah ya. Jadi kalau kesini nanti gampang ya. Tapi kalau didoakan bisa hilang saya nggak mau ya. Nanti banyak yang merasa kehilangan. Saya yang logis-logis saja. Pagi hari ini kita akan ngaji bagaimana kita belajar noto lisan. Kapan hari kita kaji tentang ibadah, sekarang kita imbangi dengan tazkiyatun nufus. Belajar untuk kita noto lisan. Karena betapa lidah yang tidak bertulang ini sangat berisiko sekali. Sekiranya berisiko baik itu nanti dampaknya masuk surga, berisiko buruk pun terancam masuk ke dalam neraka. Lisan ini adalah nikmat yang besar. Sebagaimana dalam Quran itu Allah banyak berfirman, di antaranya ada di surat Al-Balad. Jangan buka juz sama. Kalau tidak salah ayat 9. Al-Balad ini surat 90 kan. Jadi 9009. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana dawuhnya Allah, wa lisanan wa syafatain.
Betul ya? Artinya monggo. Walisana wa syafatain, lidah dan sepasang bibir. Betul. Allah mengingatkan kita semuanya. Ini sama dengan ada ayat-ayat sebelumnya, alam naja'al lahu ainain. Bukankah kami memberi untuk manusia itu sepasang mata, sepasang penglihatan, juga walisanan wasabatain, lisan atau lidah dan sepasang bibir. Jadi semuanya ini berfungsi untuk kita bisa ngomong dan bicara. Tapi dengan omongan itu wajib untuk kita toto, karena kalau tidak bisa berisiko bahaya. Satu ketika ada kisah, Mu'ad bin Jabal ini sahabat Nabi yang luar biasa. Banyak meriwayatkan hadis bagaimana dalam kutipan riwayatnya Imam Tirmidzi. Dalam kitab Sunan disampaikan. Satu ketika Nabi bersabda, ketika Mu'ad bertanya tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang akan mengantarkan masuk ke dalam surga. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Mu'ad, mau ndak ku beritahu yang menjadi poros semuanya itu tadi. Jadi orang itu bisa mengamalkan yang baik, menghindari yang buruk, itu porosnya itu ada. Mu'ad menjawab, "Na'am, ya saya mau ya Rasulullah." Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Bala ya Nabi Allah." Mau, berkenan, wahai Nabi. Selanjutnya, Nabi menyampaikan dalam perbuatannya. Maka Mu'ad menerangkan, fa'akhadha bilisanih, Nabi memegang lisannya atau lidahnya. Setelah itu bersabda, "Kufa'alika hadha." Mu'ad, jaga betul ini. Ya. Lidah, lisan itu jaga betul. Maksudnya bukan dijaga terus diborgol atau ditukoknya apa gitu ya. Tapi jaga ini ditoto. Jaga ini ditoto. Ya ada ilmunya, ada imannya, ada sabarnya, harus ditata. Mu'ad bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi." Nabi, mosok kita ini bakal disiksa gara-gara lisan. Nabi selanjutnya menimpali dengan memberikan perhatian. Sakilat ka ummu kaya Mu'ad, celaka kok ini Mu'ad. Ini bukan doa tapi butuh perhatian. Selanjutnya, wahal yakubun nas ala au finnari ala wujuhihim au alsinatihim au manakhirihim illa itu alsinatihim. Bukankah orang itu dimasukkan ke dalam neraka, dibolak-balik wajahnya, ya disiksa itu? Terus saat ini digoreng karena sebab salah lisannya, karena sebab ngawur lisannya. Maka dampak tidak noto lisan ini juga sangat berbahaya sekali. Maka betapa pentingnya itu penjagaannya ini tidak main-main dengan ilmu, dengan ilmu. Makanya Imam Nawawi itu pernah menyebutkan, katanya Imam Syafi'i pernah menyampaikan, kalau baik ya dimunculkan, maka kalau tidak yaitu ditahan betul. Tapi kalau ya mubah, artinya ya biasa-biasa saja, itu kalau ada fungsinya ya dimunculkan, kalau tidak ya ditahan, dibangkari kesel. Karena memang banyak omong ini banyak kesel, orang banyak omong cenderung untuk salah, banyak salah itu cenderung untuk banyak dosa, nanti berkonsekuensi masuk neraka. Ini akibatnya. Setelah kita ketahui betapa ancaman yang serius dari Nabi orang yang tidak bisa noto lisannya, maka Nabi pun memberikan janji yang sangat istimewa. Tapi janji bukan sekedar janji, janji ini berat di konsekuensi. Maka itu hadirin yang berbahagia, di setiap janji dari agama itu datang, pasti di balik itu ada hal yang baik, yang luar biasa dasarnya. Maka janji begini nanti begini dapatnya, janji begitu pula dapatnya. Tapi kalau ada ancaman, ini pun juga luar biasa akibat negatifnya. Janji Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian pula Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain. Sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad
atau biasa dipanggil Abul Abbas. Abul Abbas As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi memberikan janji, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi aw rijlaihi atman lahul jannah. Jadi kalau dalam ilmu gramatika, dalam tasrif itu yatman ini adalah fi'il mudhari'. Yatman ini adalah fi'il mudhari' bentuk kedua setelah fi'il madhi, artinya yang sedang akan perubahan dari yang lampau. Tapi kalau dalam gramatika nahwu, yatman itu diwazan atau ukuran, kalau sorobnya itu yaf'alu, maka jatuhnya nanti pada dhammah atau majrur. Tapi kenapa ini berubah menjadi sukun? Ini berubah menjadi sukun. Ini berarti janji. Dengan man tadi, kemudian janji, setelah itu ada jawab janji. Maka itu Nabi bersabda, man barang siapa atau siapa saja, ya laki ya perempuan ya tua ya muda, dia orang Islam, yatman menjaga li untuk Nabi. Arti menjaga untuk Nabi itu menjamin, bisa menjamin betul-betul, berjanji pada Nabi. Ma bainalah yaihi, apa yang ada di antara dua rambutnya ini, yaitu jenggot dan kumisnya, maksudnya lisan. Orang yang berjanji untuk baik lisannya pada Nabi, jadi orang berjanji pada Nabi untuk baik lisannya, ditoto lisannya. Wa ma baina fakhidaihi aw rijlaihi, dan berjanji pada Nabi untuk menjaga apa yang ada di antara dua pahanya atau apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya. Bicaranya itu jujur, bicaranya itu baik, kehormatannya itu suci, terjaga. Atman lahul jannah, Nabi berjanji pula dengan menjawab syarat janjinya, maka aku jamin pasti dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada orang tidak dosa lisan, kalau ada orang tidak dosa kemaluan, dia bakal masuk ke dalam surga. Tapi ini enggak buat. Ini ya berat. Karena yang kemaluan bisa jatuh dalam perbuatan zina. Ada yang bersiko, ada yang belum bersiko, akhirnya mengulangi lagi, naudzubillah. Ada yang bersiko sampai hamil, ya. Ada yang tidak bersiko sehingga mengulang-ulang, ini naudzubillah. Maka berzina ini merupakan dosa yang sangat serius. Kalau pelakunya tidak bertobat dan hidup di negara yang menggunakan hukum syariat Islam, kemudian ketahuan, ya, ini hukumannya bisa bombastis. Jadi masyarakat setempat itu lewat, ya, pengadilan diperintah untuk melempari batu kepalanya sampai meninggal dunia, yang badannya ditanam di tanah, tidak bisa ucul, setengah mati, ya. Kata para ulama, karena orang yang berzina itu menikmati sehingga senang, gitu. Maka hukumannya pun juga silahkan dinikmati sampai hancur, karena itu. Lain zina, lain pula menjaga lisan atau noto lisan. Jadi omongan ini perlu untuk kita toto. Jadi lisan itu dosanya banyak, hadirin sekalian. Dosa yang paling laten dari lisan itu adalah dosa bohong. Nggih napa nggih? Bohong itu adalah khilaful waqi', berlawanan dari faktanya, itu bohong. Itu identik dengan lisan, kecuali orang yang tidak bisa ngomong. Dan perbuatan pun bisa mengarah pada bohong. Dan dulu pernah saya sampaikan di bahasan tentang puasa, yang pembatal puasa itu ada 6 menurut fikih, tapi ada secara makna niku mengurangi ganjaran, bahkan ganjaran ini jeleput, yaitu dengan berbohong. Memang puasanya masih jalan sah, tapi ganjarannya jeleput, iman. Sedikit kita bicarakan bohong, agar Allah menjadikan kita orang-orang yang jujur, jauh dari kata bohong. Karena pembohong itu bakal masuk ke dalam neraka, dan di dunia dia ini dilabeli dengan sifat-sifat buruk.
Dalam hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain, Nabi bersabda, ayatul munafiki salah, tandanya orang munafik itu 3. Yang pertama Nabi menyebut idza hadatsa kadzaba, lek omong niku bohong. Itu khilaful waqi', berlawanan dari faktanya tadi. Dalam Al-Quran pun ada, silahkan dilihat di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ya. Ayat 119 kalau tidak salah. Mana sih? Kulambune nek bisa minum. Yang bentuknya hilang. Kulon ini lek kena abu seger begitu langsung los. Sudah ketemu surat atau bait berapa tadi? 119. Oke, silahkan artinya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Oke. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita masuk, oke. Insyaallah, ittaqullah, bertakwalah, wajib. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah orang-orang yang jujur. Ya harus. Ulama mengartikan perintah bersama orang yang jujur ini kan jujur. Itu lawan atau kebalikannya dari bersama orang-orang tidak jujur. Walaupun kita jujur, kalau bersama orang tidak jujur bisa ketularan, akhirnya juga tidak jujur. Sehingga bohong itu dosa, pembohong itu dosa. Dibohong itu ya sakit ya. Maka pembohong itu hukumnya orang fasik. Jadi pembohong itu orang yang jatuh dalam dosa. Sehingga Nabi pernah bersabda lagi, dalam hadisnya Imam Bukhari Muslim disebutkan begini, inna rajula layasduku inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula layasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jadi kalau ada orang berusaha jujur, maka jujur itu akan mengantarkannya pada kebaikan yang banyak. Insya Allah ini mujur. Jadi ada berkah di balik itu. Dan dengan itu dia akan masuk surga. Dan kalau ada orang berusaha jujur, maka di sisi Allah dia dicap sebagai orang yang jujur. Pengen apa? Pengen kita. Tapi sebaliknya Nabi memberikan ancaman. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Dusta itu mengantarkan pada keburukan yang banyak. Sekarang logikanya begini, orang bohong ya. Orang bohong itu mesti ya bohong terus. Jadi ada orang belum sarapan, ditanya wis. Kurang sarapan nih, Allah Maha tahu. Dicatat malaikat belum sarapan. Ada yang belum sarapan? Halo? Saya malah belum ngopi ya. Jadi ada orang belum sarapan, tekoni sarapan, wis ya. Padahal belum sarapan apa pecel. Ya, padahal dia nggak beli pecel, bohong lagi 2. Tuneng di nenggono agel. Padahal nggak lewat ngagel, lewat wono-kromo. Bohong yang ketiga. Piro regane? 8.000. Padahal pecel di ngagel itu harganya 12.000. Bohong lagi. Ngadep nyandi, ngadep ngalor. Ya. Ngadep ngalor. Padahal yang dimaksud pecel di sana adanya itu ngadep ngidul. Bohong nomor. Berarti 5 bohongnya. Wa inna al-kadziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu mengantarkan atau menjerumuskan ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan kalau ada orang berusaha untuk bohong terus, dicap di sisi Allah dia sebagai pembohong. Dicap di sisi Allah dia sebagai pembohong. Ini yang harus kita tinggalkan. Kembali kepada bohong. Bohong itu hukumnya haram karena buruk, nanti terimbas masuk ke dalam neraka. Tapi sedikit saya berikan penelusuran hukum agar kita tidak gampang melabeli orang itu sebagai pembohong. Ya. Tapi perlu kita ingat, kita mungkin pernah dibohongi, ikhlaskan. Tapi apakah kita juga pernah membohongi? Ya? Pernah ngapusi, teman-teman? Yang muda-muda ini pernah ngapusi?
PHP ini yang ngapusi ya. Jangan PHP ya. Apa PHP itu? Pengen beli HP ya. Nggak jadi beli ya. PHP. Ada beberapa tindakan yang tidak dinilai sebagai dosa bohong, tapi ini dalam keadaan yang memang darurat itu. Disebutkan yubahul kadzib fi thalathati asya. 3 hal yang tidak jatuh pada dosa bohong. Yang pertama, fil islah bainan nas, dalam rangka untuk apa ya? Mendamaikan. Untuk mendamaikan orang. Ini nggak apa-apa. Kita ini diperintah untuk menjadi konsolidator, bukan seperti setan yang malah ngipasi atau ngompori, atau malah namimah, tukang adu-adu. Ini dosanya gede ya. Jadi mendamaikan manusia ini juga tidak gampang. Misalkan si A sedang ada masalah dengan si C, maka si B ini sebagai penengah ngomong, dijak ngopi si C ya. Nanti jam ini ngomong lagi ke A, dijak ngopi ini, ngomong lagi ke si C, dijak ngopi ini, padahal enggak. Akhirnya datang secara tidak sengaja, kemudian saling pesan, terlibat obrolan, ditraktir menisan sama si B. Wah, ini konsolidator tingkat tinggi. Akhirnya konfliknya reda, bahkan hilang, menjadi sahabat kembali. Baik, nomor. Padahal nggak ada yang ngejak tadi. Ya ini boleh. Yang seperti ini boleh. Tapi ya jarang. Ya. Yang kedua, fil harbi, dalam peperangan. Maka dalam perang itu bohong hukumnya boleh. Karena kalau jujur ya ajur. Ajur. Tapi jangan dimaknai ya 2024 nanti harus bohong soal ibarat perang ya, pemilu ini ya, lek gak ngono dilebut nanti ya jangan. Malam minggu itu saya diundang caleg-caleg ya untuk ceramah ya, ceramah lintas parpol, banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, 30% perempuan ya, ceramah sampai malam ya, ngantuk-ngantuk. Pesannya Pak Ustadz, jangan sombong, jangan bohong, siap untuk kalah. Terus saya tanya, habis uang berapa gitu ya. Saya mau nyalon besok ketir-ketir semua, enggak, nyalon takmir ya, nyalon gini kalah kabeh sama gitu. Karena hari Jumat itu saya ceramah, khotbah itu di DPRD provinsi. Itu waktu Jumatan sudah adzan pertama, ada rapat mikir belum dipateni. Saya kan ngerasa gimana ini, wah ibadah kok ngono. Kemudian akhirnya matikan. Usut punya usut, dulu ada yang negur, mboten dipateni apa, langsung dipindah tempat dengan tanpa jabatan. Ini kan khawatir masuk kesombongan ya, kesombongan karena wewenang, kesombongan karena jabatan tidak baik. Bagaimanapun jenenge wakil saya kalah karo rakyat ya. Wakil rakyat, wakil dewi. Kita ini rakyat ketuanya ya. Jadi bagaimanapun juga masih kalah. Sehingga kalau ada momen seperti itu ya saya omongin tenanan. Wong pengajiannya juga nggak rutin ya. Saya ngomong apa ya, besok ya nggak ngaji lagi di situ ya. Sehingga ya supaya jelebut menisan ya. Jadi perang itu boleh bohong. Ya. Jangan jujur-jujuran. Misalkan, gua harap tak serang kau kono lho siapa ya. Ini tidak. Nabi pun nggak seperti itu. Makanya al-harbu itu khida, perang itu adalah siasat, adu siasat. Dan siasat itu jangan sampai dibaca oleh lawan. Jangankan perang, sekarang ilustrasinya bal-balan gitu ya lo ya. Ya. Kau iki sing ora tak maine, kau beku rada lemah sih iki, kau serangan kau kono. Ya jelebut. Kecuali ketemu Mourinho, itu hanya anti teori, dia tidak menciptakan taktik ya, Mourinho ya. Dikenal seperti itu. Apa ofensif ya. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, tidak dinilai sebagai bohong adalah fi hadits rajuli imraatihi wa haditsil mar'ati zaujiyah. Gombalan suami istri. Gombalan itu bukan pakaian loh ya. Bukan pakaian yang berarti kumbah kurung dilembiti, kurung disetrika, tapi gombalan ini adalah yang sudah berkeluarga merasakan. Berarti gombalan pacaran ini malah dosa. Gombalan suami istri
tidak dosa. Jelas ya? Kayak masih pacaran segera dihalalkan. Lek gak siap tinggal, jangan PHP. Ngapusi juga dosa. Gombalan dosa, berarti dosane double. Ya. Terus utik-utik ya dosa lagi ya. Berarti dosane double lagi ya. Sehingga jangan. Ada yang pacaran di sini ya? Tidak ada kalau di kantor ya, di luar kantor. Jadi fi hadits rajuli imrati wa haditsil mar'ati zawjiha, gombalan seperti ini tidak dosa. Berulang kali wanita itu dibohongi. Jane sampean seneng mbak aku sejak kapan Mas? Iya ini saya krungu jeneng murung cetok wis kego ngimpi aku seneng ya. Padahal rabi kuwi timbang gak enek begitu ya. Ya tak boleh seperti itu ya. Ya ini gombali. Ya seperti itu untuk meningkatkan harmonisasi. Walaupun mantan-mantan tuwek, mantan-mantan lawas, mantan tayangan istilahnya ya. Tapi kan tambah harmonis. Nabi pun dulu ya sering seperti itu. Jadi Aisyah itu dipanggil Humairah yang pipinya kemerah-merahan juga dipanggil. Ya. Atau begini misalkan, ketika ada omongan dan ini malah viral, ibarat bulan purnama, atau wajahmu seperti rembulan. Jadi nguasi gitu atau umur ya. Tapi dalam rangka pujian ya begitulah. Karena setan itu akan mengganggu rumah tangga sehingga pasangan suami istri itu menjadi target setan untuk dihancurkan. Targetnya itu seperti itu. Ya. Dan laki-laki pun juga demikian, tidak usah gaya-gaya. Biar kau urung rapi ya, barang rapi atau ilmu didik. Cocok sembarangan. Dulu kuru, ya. Kuru. Jadi jangan kita ini sombong. Tapi juga jangan ditiru ya. Saya beri contoh, jangan ditiru. Sampai ditiru tak laporkan baik kita cewek nanti ya. Ada ngopi bareng. Ngopi ini kan bayar ya kalau di rumah enggak ya. Ngopi bareng enggak pulang-pulang sampai bunyi, sampai besok isu ya. Ini jatah ngasih belanja 100 atau 200, duitnya habis. Istri buka lawang isu-isu nih. Cemberutuan bawa pel-pelan, mentolo nutuk, mentolo tok isinya. Belanja mas, gitu. Dia bingung, langsung rebahan di kursi, ngomong apa ini ya. Anu dek, mbak arek mengenai ngopi mbah ibu. Terus di lotre, ya, di lotre dalam arti gentenan sampai sing bayari ya. Tak kon bayari ki sungkan, akhir aku ya perasaan, soalnya didelok-delok bojone sing paling khusuk ya sampean. Yang paling kudungan sampean, yang sering pengajian sampean. Jadi arek-arek iki sampean sing paling top ge panutan bojone liyane. Akhirnya tak bayari ya dengan ikhlas ya. Padahal ngenteni duit ya. Ini dipuji senang padahal ini darurat apa? Ya. Jangan diamalkan ya. Pesan saya jangan diamalkan ya. Ya, jangan diamalkan. Jadi yang ketiga ini gombalan suami istri itu boleh. Dan itu tidak bohong. Tapi kalau pacar itu dosa. Dosa bohong, dosa pacar, dosa tadi udi-udi dan yang lainnya. Jadi jangan seperti itu. Sehingga saya pesankan daripada menyesal belakangan, mudah-mudahan kita tutup sedari sekarang. Baik, saya kira sampai di sini. Sampai tadi. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Intinya mari kita toto lisan. Insya Allah kalau baik dampaknya masuk surga, kalau buruk ancamannya juga masuk neraka. Di antara ancaman yang patut untuk kita tinggalkan adalah dusta tadi. Dengan berbagai macam ancaman yang serius, namun ada dusta yang tidak dinilai dusta karena memang maslahat baik itu. Tapi yang ketiga, jangan disalahgunakan. Ya. Pesan saya yang ketiga, jangan disalahgunakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam takdim saya untuk keluarga semuanya. Sebagai seorang putra jangan lupa berbakti. Sebagai seorang tua jangan kita telantarkan keluarga. Sebagai saudara tetap kita sambung silaturahim. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.